Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita seduduk untuk meneruskan kajian kitab Tauhid, dan kita masih meneruskan bab yang kemarin tentang keutamaan tauhid, di mana tauhid bisa menggugurkan dosa. Kita masuk pada perkataan mu'allif rahimahullahu ta'ala, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'i wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhaha. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Musa, ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Rabb, seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat itu. Maka Allah katakan, ya Musa, seandainya 7 lapis langit dan isinya, dan juga 7 lapis bumi dan isinya berada di satu neraca timbangan, dan la ilaha illallah di neraca satunya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi dan seluruh isinya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini. Walaupun pensahihan Imam Hakim dikritik oleh para ulama setelahnya, karena dalam sanadnya ada rawi namanya Darraj ibn Sam'an, dan dilemahkan para ulama, dan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala melemahkan hadis ini. Tetapi secara makna benar. Mungkin secara sanad dia ada rawi namanya Darraj, tapi secara makna hadis ini benar. Karena ada hadis yang semakna, yang sahih, dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang wasiat Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nabiyallah Nuhan alaihi salam lamma hadarathul wafatu qala libnihi. Sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika menjelang wafatnya, dia berkata kepada putranya, inni qas alaikal wasiyah,
amuruka bisnataini wa anhaka anisnataini. Aku akan berwasiat kepadamu satu wasiat. Aku perintahkan kepadamu dua perkara dan aku larang kepadamu dua perkara pula. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kamu untuk terus mengucap kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Sebab kalau seandainya langit dan isinya serta bumi dan juga isinya diletakkan di satu neraca, sementara la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa membaca subhanallah wa bihamdihi, fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalq. Selain aku wasiatkan dengan la ilaha illallah, maka kuwasiatkan juga memperbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi, karena kalimat itu adalah tasbihnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta, dan dengan kalimat itulah mereka diberikan rizki. Wa anhaka an isnataini, adapun aku larang dengan dua perkara. Yang pertama asyirku, kesyirikan, dan yang kedua al-kibru, kesombongan. Lihat di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih baik secara makna ataupun lafaz. Tapi hadis yang pertama yang dicantumkan mu'alif dalam kitab tauhid dilemahkan sebagian para ulama, salah satunya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi secara makna benar. Baik, kita ambil faedah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis ini karena ingin menjelaskan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Bagaimana tauhid ini kalau seandainya ditimbang di satu neraca di sisi Allah, kemudian langit dan bumi juga ditimbang di satu neracanya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Maknanya tauhid itu bukan sesuatu yang remeh, tapi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang hirsuhu ala taqarrub, semangat Musa untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia meminta kepada Allah, ya Rabb, ajarkan sesuatu yang aku bisa berzikir dan berdoa dengan itu kepadamu, maka Allah katakan ya Musa la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, aku tidak mau mengucapkan kalimat itu karena semua manusia sudah mengucapkannya, aku ingin yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Nabi Musa alaihi salatu wasallam ingin berbeda dengan yang lainnya, dan ini menunjukkan semangat taqarrub Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insan an yabtadi'a fiha min indi nafsihi, lianna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Di antara faedah yang ketiga adalah ibadah itu tidak bisa dilakukan kecuali yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena manusia tidak boleh menciptakan ibadah. Buktinya Nabi Musa tidak menciptakan wirid sendiri, tidak menciptakan zikir sendiri, tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kira-kira zikir yang mana yang kalau aku baca aku bisa berzikir dengannya dan berdoa dengannya kepada Allah.
Kalau sekelas Musa saja meminta diajarkan kepada Allah, menunjukkan apa? Syariat ini datang dari Allah. Tidak boleh seseorang itu membuat syariat yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul diancam dalam Quran, "Lau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin." Muhammad, kalau engkau mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, kata Allah, maka ku ambil tangan kananmu, ku iris urat nadimu, kata Allah. Nabi diancam, tidak boleh sekelas Rasul saja, kecuali harus meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang keempat, anna man ishtaddatil hajatu wad daruratu ilaihi kana akthar wujudan, fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam muttarran ilaiha kanat aktsarul adhkar wujudan wa aisaruha husulan. Ketika hajat manusia begitu banyak dan sangat darurat, maka perkara yang ada yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat penting adanya. Maka ketika kalimat la ilaha illallah itu sesuatu yang dihajatkan manusia, maka itu pula yang kemudian diajarkan Allah kepada Musa. Ketika Musa mengatakan yang lain saja ya Rabb, Allah mengatakan tidak, karena kalimat itu adalah kalimat yang sangat berat, melebihi beratnya langit dan bumi, dan hajatnya manusia kepada kalimat itu melebihi kalimat-kalimat yang lainnya. Itulah yang kemudian diajarkan kepada Musa, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang memang memiliki keagungan tersendiri dibandingkan kalimat-kalimat yang lainnya. Bagaimana tidak, itu kalimatut tauhid masalahnya, kalimatut tauhid. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kalimat itu dengan semudah mungkin pengucapannya. Bahkan ulama mengatakan tidak ada kalimat yang bisa diucapkan saat orang sedang sakaratul maut kecuali la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang memungkinkan diucapkan manusia sedang sakaratul maut melebihi kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga yang kelima, annallaha fawqas samawati liqaulihi wa amirahunna ghairi. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu di atas langit. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa, seandainya langit beserta 7 lapisnya, wa amirahunna, dan seluruh isinya, kalimat ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Karena tidak mungkin makhluk di atas Allah. Dan ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah, tidak mengatakan Allah di mana-mana. Kita katakan Allah di atas langit sana. Kemudian juga faedah selanjutnya, itsbatu mizanil a'mal. Di sini ada penetapan bahwa kita harus beriman dengan adanya timbangan. Dan timbangan pada hari kiamat, apa yang ditimbang? Yang ditimbang 3: badan kita, catatan kita, dan amal kita. Menunjukkan bahwa berat dan ringannya timbangan itu bukan hanya ditentukan dengan beratnya badan saja. Karena pada hari kiamat itu Allah mendatangkan orang yang paling gemuk, yang paling besar, ternyata ketika ditimbang tidak lebih berat daripada seekor sayap nyamuk. Berarti bukan itu yang memberatkan timbangan, tapi yang memberatkan timbangan adalah catatan dan amalannya. Makanya satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an naik ke atas pohon kurma. Tiba-tiba datang angin. Lah angin ini menyingkap pakaian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kemudian betisnya tampak. Abdullah bin Mas'ud itu kurus orangnya, sehingga kemudian betisnya itu seolah-olah hanya tulang dibalut kulit, tidak ada dagingnya. Sahabat yang di bawah menyaksikan itu tertawa karena lucunya.
Maka Nabi SAW mengatakan, la tadhaku, jangan kalian tertawakan dua betis Ibnu Mas'ud itu. Sebab kalau ditimbang di satu neraca di hadapan Allah, dan gunung Uhud yang sebelahnya itu ditimbang di satunya, maka kedua betis Abdullah ibn Mas'ud lebih berat dibandingkan gunung Uhud itu. Menunjukkan apa? Keutamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dan ini menunjukkan yang memberatkan bukan berat badan, tapi yang memberatkan timbangan itu karena catatan dan amalan. Kalau berat badan saja banyak makan nanti, berat nanti ya. Tapi bukan itu pula masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini ada faedah annal anbiya yahtajuna ila at-tanbihi ala fadli la ilaha illallah, bahwa para nabi saja berhajat untuk mengingatkan kalimat la ilaha illallah, diingatkan dengan la ilaha illallah, diingatkan dengan keutamaan la ilaha illallah. Bayangkan para nabi diingatkan Allah. Ketika Musa alaihi salatu wasallam meminta selain la ilaha illallah, Allah ingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah kepada nabinya, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau para nabi saja diingatkan dengan kalimat la ilaha illallah, apalagi kita umatnya. Karena ini kalimat tauhid masalahnya, kalimat yang memisahkan antara hak dan yang batil. Kemudian juga faedah yang terakhir adalah annar rusul la yu'allimuna illa ma 'allamahu Allah bihi, bahwa setiap rasul mereka tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang diajarkan pengetahuan Allah kepada mereka. Karena nabi itu juga, atau para nabi termasuk Nabi SAW, terkadang ada hal-hal yang tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Contoh umpamanya, ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 soalan. Pertama soal ruh, yang kedua soal makanan yang pertama dimakan ahli sorga, kemudian yang ketiga tentang kenapa anak itu mirip kedua orang tuanya. Rasul diam sampai kemudian Jibril memberitahu jawabannya. Menunjukkan apa? Bahwa para nabi tidak memiliki pengetahuan kecuali yang Allah ajarkan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW ditanya soal laki-laki yang berkeliling dunia dalam rangka mendakwahkan tauhid, bagaimana kabarnya? Maksudnya Dzulqarnain. Kemudian anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, macam mana ceritanya? Maksudnya Ashabul Kahfi. Kemudian tentang ruh, apa itu? Rasul tidak bisa menjawab. Sampai kemudian datang Jibril dan memberitahu jawabannya. Dari sini kita tahu bahwa para nabi dan rasul tidak memiliki pengetahuan kecuali yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lah kalau para nabi saja menunggu ilmu dari Allah, maka kita tentu harus menunggu dari haba Rasulullah SAW apa yang dihabarkan Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, pendalilan mu'alif rahimahullah ta'ala, beliau membawakan satu dalil wali Tirmidzi wa hassanahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ya ibna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Riwayat Tirmidzi yang dihasankannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, artinya hadis ini hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau sekiranya kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku dengan siapapun, maka aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula ampunan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian kau meminta ampun kepadaku, syaratnya tidak menyekutukan aku dengan siapapun, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan juga. Subhanallah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu bisa menggugurkan dosa. Inilah yang dijadikan dalil oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, bahwa tauhid ini bisa menggugurkan dosa. Bayangkan kalau seandainya kita datang kepada Allah membawa seperut bumi kesalahan, asal jangan menyekutukan Allah saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada kita dengan seperut bumi pula ampunan. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni, hatta kesyirikan sekalipun sebenarnya, kecuali dia mati di atas kesyirikan, kan? Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As adalah orang yang paling memusuhi Nabi di zaman Rasul, kan? Dia otaknya sama dengan Khalid bin Walid, benci dengan Nabi. Ketika kawan-kawannya Abu Bakar, Umar, Utsman masuk Islam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Talha, kemudian dan yang lainnya masuk Islam, teman-temannya tuh, dia tidak mau masuk Islam. Sampai Rasul 13 tahun di kota Mekah, dia tidak mau masuk Islam, tetap memusuhi Nabi. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Rasul sudah tinggal 7 tahun di Madinah, artinya sudah lewat 20 tahun tuh. Amr bin As juga tidak mau masuk Islam dan tetap mengiklankan permusuhan dengan Nabi SAW. Bahkan dialah delegasi orang Quraisy untuk menjemput orang-orang yang hijrah ke Ethiopia sampai menyogok Najasyi, tapi Najasyi tidak mau, memberikan hadiah emas macam-macam supaya memulangkan orang-orang Quraisy, kan? Siapa otaknya? Amr bin As nih. Menghina, mencaci, memaki Nabi SAW, macam-macam dosa dia lakukan. Tapi hidayah sampai ke Amr ibn As. Datang dia kepada Nabi SAW, karena dia, Rasul senang karena dia pimpinan masalahnya, pembesar Quraisy. Ketika datang Amr bin As, tahu dia hendak masuk Islam, Rasul senang. Dan Rasul mengatakan, ya Amr, masuklah ke agamaku. Kata Amr, ya, tapi berikan aku syarat, katanya. Apa syaratnya? Kata Amr ibn As radhiyallahu mengatakan, ya Muhammad, kau tahu apa yang sudah aku lakukan kepada dari permusuhan-permusuhan itu, dan apa yang aku lakukan kepada sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatmu. Jadi diceritakan tentang dosa di masa jahiliyah. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, apakah kalau seandainya aku masuk ke agamamu, engkau akan memaafkan aku dan Allah mengampuni dosaku? Kalau itu iya, aku masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Amr, innal Islam yahjubu ma qabla. Islam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam, sebagaimana at-taubatu tajubu ma qabla. Taubat itu bisa menghapuskan dosa sebelum taubat. Akhirnya Amr bin As mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasul, aslaman nas wa amana Amr. Manusia hanya baru masuk Islam, tapi engkau sudah beriman. Kenapa? Melihat dari kejujuran taubatnya Amr ibn As. Makanya di antara syarat agar taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 3, kata ulama. Kalau taubat kita ingin diterima, maka ulama mengatakan ada 3 syarat. Salah satunya jujur dalam taubat. Harus jujur. Memang Anda datang itu untuk taubat, menyesal dari dosa-dosa dan berjanji tidak mau melakukannya lagi. Kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian yang kedua, malu dari dosa. Malu dari dosa. Jadi ketika kita mengingat dosa itu, kita rasanya malu sekali. Malunya kenapa? Saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, saat kita melakukan dosa, Allah tutupi aib kita.
Kemudian setelah Allah tutup aib kita, Allah ampuni pula dosa-dosa kita. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa plus juga menutupi dosa. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini jangan dibolak-balikkan lagi, jangan dikembalikan lagi kepada dosa. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepada. Inilah 3 syarat kalau taubat kita ingin diterima. Pertama, betul-betul jujur dalam bertobat seperti kisah Amr bin As tadi. Yang kedua, merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melakukan dosa di hadapan manusia, kira-kira malu tidak? Malu. Anda berzina di hadapan orang, malu? Pasti orang kalau melakukan maksiat di hadapan orang malu. Kenapa kita bermaksiat di hadapan orang malu, ketika bermaksiat di hadapan Allah tidak malu? Kan aneh. Makanya kenapa kemudian orang yang bermaksiat, yang tidak tahu antara dia dengan manusia, hanya tahu dia dengan Allah saja, dosanya bahaya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa pahala sebenak besar gunung Tihamah, tiba-tiba dihancurkan dengan dosa-dosa yang tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza khalau bi maharimillahi intahaquha, kata Rasul. Kalau dia sedang sendiri-sendirian, dia merobek apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentu minta agar hati kita jangan dibolak-balikan lagi, balik lagi ke maksiat. Minta kalau bisa jangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab ampunan, kalau tadi agar tobat diterima, tapi sebab ampunan itu ada 3 juga. Pertama, doa yang diiringi dengan harapan. Yang kedua, istighfar yang diiringi dengan tobat. Dan yang ketiga, tauhid yang betul-betul disertakan dengan menjauhkan kita dari kesyirikan. Ini diantara sebab ampunan. Doa yang diiringi dengan harapan. Karena doa kalau tidak yakin, ikhwan, tidak akan dijabah. Doa itu harus ada harapan dan keyakinan. Seperti umpamanya, jangankan itu, kalau orang biasa minum obat satu merek, ya, anggaplah Bodrek atau apa gitu kan. Kadang-kadang kalau dia minum Paramek nggak sembuh tuh. Biasa Bodrek masalahnya. Kan itu ya. Kenapa kok bisa? Karena ada sugesti yang tinggi di situ. Sugesti itulah yang membawa kesembuhan sebenarnya. Obat isinya sama juga kan. Ada juga apa namanya, bahasa kita ada paracetamolnya, semuanya obat-obat sakit kepala. Tapi kenapa yang ini cepat sembuh, yang ini pula tidak kan itu? Itu karena sugesti. Anak kalau ndak obat ini ndak bisa nih. Itu namanya sugesti. Lah kita makan obat saja pakai sugesti, masa doa nggak pakai sugesti? Ini gimana ceritanya? Maka harus ada sugesti yang tinggi, artinya keyakinan yang kuat bahwa doa saya itu akan diampuni, gitu maksudnya, akan dikabulkan dengan penuh harapan yang kuat. Yang kedua juga istighfar yang disertakan dengan tobat, karena istighfar itu kan lisan, kalau tobat itu perbuatan. Istighfar itu hanya ucapan astagfirullah, itu namanya istighfar tuh. Tapi kalau meninggalkan maksiat itu namanya tobat. Jadi kalau seandainya kemudian ini minuman khamr, kemudian antum astagfirullah, tapi nggak dibuang, sama aja tobatnya. Itu namanya istighfar tidak diiringi dengan tobat. Ketika diiringi dengan tobat, astagfirullah, lempar botolnya, kemudian jangan pernah dilihat, dan kalau lihat nampak kebencian kita, itulah maknanya Anda sudah menundukkan hawa nafsunya. Tapi kalau seandainya nampak botol masih teringat, pengen juga rasanya, itu belum tunduk tuh hawa nafsunya. Artinya masih ada keinginan bahaya yang seperti ini, belum tobat seutuhnya kan. Dan tentunya juga tauhid yang disertakan dengan menjauhkan kita dari kesyirikan. Karena hadis ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau engkau datang kepadaku dengan seperut bumi kesalahan, asal jangan sekutukan aku saja, kata Allah, ku datang dengan seberat bumi pahala kepadamu. Mana juga yang menguatkan hadis tentang hadis bitoko kan, yang sering saya ceritakan, hadis bitoko, hadis kartu sakti bertuliskan la ilaha illallah.
Bagaimana dia datang kepada Allah coba, membawa 99 catatan semua keburukan dia, nggak ada kebaikannya. Ketika Allah mengatakan bentangkan satu catatan, ketika dibentangkan sejauh mata memandang lagi, coba kalau seandainya mana bangunan yang paling tinggi di Batam itu antum naik, tiba-tiba antum memandang sejauh mata memandang sampai di mana tuh? Catatan itu sejauh itu tuh, semuanya dosa-dosa kita. Ini baru satu catatan, sementara semua ada 99 catatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, coba cek catatanmu, dan ingat di antara kekhususan hisab, Allah berikan ingatan yang tidak diberikan di dunia. Kalau di dunia antum melakukan kezaliman minggu kemarin, antum sudah lupa tuh. Minggu kemarin itu apakah antum sudah ghibah, sudah mencela, sudah menghina, sudah melaknat, mungkin lupa kan gitu. Di dunia ini memang begitu, al-insan disebut insan karena linisiyani, karena lupanya. Tapi di akhirat Allah berikan ingatan semuanya, mulai dari akil balik sampai dia mati dikembalikan tuh memorinya. Untuk apa dikembalikan memorinya? Untuk disesuaikan catatannya. Makanya ketika Allah mengatakan betul itu catatanmu, iya, cek lagi, jangan-jangan petugas uraqib atid salah pula dia catat, katanya. Disuruh ngecek lagi, tapi dia mengatakan benar ya Rabb, semua ini perbuatan. Maka dia pun langsung lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah engkau memiliki kebaikan? Dia mengatakan, ya Rabb, buat apalah kebaikan dengan catatan yang banyak ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bitaqah la ilaha illallah dan mengatakan, tapi anda wahai fulan memiliki ini. Dia masih kurang yakin dan mengatakan, ya Rabb, apalah itu? Maksudnya bitaqah, apalah bitaqah la ilaha illallah itu dengan keburukan yang aku bawa ini? Maka Allah mengatakan, timbang dulu, buktikan kan itu. Maka ketika ditimbang rupanya la ilaha illallah lebih berat, bahkan dikatakan tasat bihinna la ilaha illallah, la ilaha lebih berat dibandingkan 99 catatan dosanya yang satu catatan sejauh mata memandang itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bertauhid kepada Allah kemudian disertakan dengan menjauhi kesyirikan, maka ini penyebab yang paling besar dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis ini, yang pertama, si'atu fadlillahi wa karam wa judihi ala ibadihi, haitsu innal abda idza adnaba wa taba min dzunubihi thumma sa'ala Allah mahwaha fa innallaha subhanahu yaghfiruha walau balagat ma balagat mahallul kafar. Luasnya karunia Allah, luasnya karamihi. Karam itu artinya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Karena sesungguhnya hamba apabila melakukan dosa kemudian bertobat dari dosanya dan meminta kepada Allah untuk diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni walaupun dosanya sekian dan sekian. Ingat peristiwa hadisul ifki. Hadisul ifki. Ifki itu artinya berita dusta yang dilancarkan oleh tokoh munafik Abdullah ibn Ubay ibn Salul terhadap Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, bahwa dia dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang sakit parah tuh, dan Rasul 1 bulan belum pernah menemuinya, padahal itu istri yang dicintainya. Karena Rasul SAW menunggu wahyu apakah betul istrinya selingkuh atau tidak. Tapi wahyu dalam 1 bulan pun tidak kunjung turun. Jadi Rasul ingin langsung menanyain Aisyah, langsung menginterogasi gitu bahasa. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, kalau seandainya engkau ini lamam tibi dzammi summa astaghfirillah fa innal abda idza taballahu alaihi, kata Rasul. Ya Aisyah, kalau memang engkau melakukannya, engkau tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena seorang hamba kalau dia bertobat kepada Allah, pasti Allah terima seluruh tobat-tobatnya. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, yakinlah Allah akan turunkan dari 7 lapis langit sana wahyu yang akan melepaskan tuduhan. Syahidnya di sini apa? Kata Rasul, kalau engkau melakukan dosa, tinggal bertobat. Karena seorang hamba kalau bertobat, pasti Allah akan ampuni dosanya. Atau di zaman Nabi SAW ada kakek yang sudah tua semua, sudah tua, rambutnya sudah beruban, sudah 100 tahun lebih mungkin usianya. Jalannya pun mulai susah karena renta, sudah mulai keriput, sudah susah bicara. Tapi dia orang yang paling banyak melakukan dosa di masa jahiliyah. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, inni adnabtu dzamban azima law wuzi'at ala ahli al-ardi lawasi'athum. Ya Rasulullah, aku sudah banyak melakukan dosa. Semua dosa yang orang lakukan, aku lakukan. Yang kalau seandainya dosaku dibagi-bagi kepada penduduk negeri, cukup menghancurkan penduduk negeri itu. Halli minat taubah. Apakah orang sepertiku ada taubat, kata kakek ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Katakan la ilaha illallah dan saya adalah utusan Allah. Itulah cara tobatmu, katanya. Maka dia mengatakan, hanya mengucapkan kalimat itu wahai Muhammad? Ya, hanya mengucapkan kalimat itu. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ketika itu Rasul mengatakan, Allahu Akbar, qad baddalakallahu sayyi'at al-hasanat, innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Rasul. Allahu Akbar, Allah sudah menghapuskan semua kesalahanmu dan sudah menukar keburukanmu dengan kebaikan. Karena Allah mengatakan, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Lihat bagaimana. Dari sini kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan? Karena dosa sebanyak kakek ini saja, kata Nabi SAW, tetap diampuni. Kemudian yang kedua, anna man mata wa huwa la yusyrik billahi syai'an fa innahu yurjalahu dukhulul jannah. Maka barang siapa yang meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka ada harapan masuk surga orang kayak gini. Jadi sehebat apapun dosa yang dilakukan dia, asal jangan dosa kesyirikan saja, maka masih ada harapan dia masuk surga. Walaupun dia harus masuk neraka, tapi dia tidak dikekalkan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, annal insan laisa bima'sumin minadz-dzunub walakinnahu idza adnaba wada Allah qabila du'aahu wa ghafara dzunubahu. Manusia, saya, Anda, siapapun tidak maksum dari dosa ya. Siapa yang maksum dari dosa? Kalau antum mengatakan aku tidak pernah berbuat dosa, saya katakan kadzab, dusta antum. Tidak ada manusia kecuali pasti terjerumus kepada dosa. Kullu bani Adam khata', ya. Tetapi kalau seandainya dia melakukan dosa kemudian berdoa kepada Allah, meminta supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, qabila du'aahu, maka Allah pasti menerima doa dia, menerima istighfar dia, wa ghafara dzambahu, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Asal dia punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Kalau seandainya kita datang kepada Allah dengan membawa banyak dosa, karena perasaan takut dalam tobat itu penting, ikhwan. Perasaan takut dalam tobat itu penting. Dahulu di zaman Bani Israel, ada yang berwasiat kepada anak-anaknya dan mengatakan, lau mitu faharrikuni, gitu. Kalau aku mati, bakar jasad. Kemudian abunya kalian sebar di semua lautan. Jangan satu lautan, di semua lautan. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan aku, la yu'adzibani adzaban ma yu'adzibuhu ahadun minal alamin. Pasti aku akan diazab dengan azab yang belum pernah Allah azab siapapun di alam semesta ini. Sampai ngomong begitu dia. Saking banyaknya dosa yang dilakukan, takut dia, sehingga dia mengira Allah tidak bisa membangkitkan dirinya.
Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan dirinya, dia bisa diazab dengan azab yang belum pernah siapapun mengalaminya. Akhirnya betul ketika dia mati, wasiatnya dilaksanakan sama anak-anaknya, dibakar jasadnya, kemudian abunya disebarkan di semua lautan. Dia kira Allah tidak bisa membangkitkan dirinya, dia salah. Ketika kemudian abunya sudah disebar di semua lautan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil semua abu-abu lautan itu, kemudian datang semuanya dan membentuk kembali dirinya dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Ma hamalaka ala ma sana'ta ya fulan." Apa yang menyebabkan kau melakukan seperti itu? Maka dia mengatakan, "Khaufuka ya Rabb." Takutku kepadamu ya Rabb. Aku tidak tahan, aku takut. Maka Allah mengatakan, takutmu kepadaku adkhalakal jannah, aku masukkan kau ke dalam surga. Sebab takutnya kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Hanya modal takut, ya. Maka tobat itu harus disertakan dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, fi hadzal hadis raddun 'alal khawarij wal mu'tazilah alladziina yukaffiruna al-muslim bidzunub. Hadis ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang khawarij, kepada bantahan orang-orang mu'tazilah yang mereka mengkafirkan muslim hanya semata-mata dosa yang dilakukan. Dia tidak memerinci. Ahli sunnah memerinci mana dosa yang bisa taraf kafir pelakunya, mana dosa yang tidak sampai taraf kafir pelakunya. Tapi Mu'tazilah dan Khawarij pukul rata. Siapapun yang melakukan dosa besar di dunia dia kafir, itu Khawarij. Kalau Mu'tazilah tidak kafir, tidak mukmin, tapi di akhirat sama saja hukumnya, baik Khawarij Mu'tazilah. Kalau masuk neraka tidak mungkin keluar lagi, alias kekal di dalamnya. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah. Karena Allah yang mengatakan, wahai anak Adam, seberat apapun dosamu, hatta sekurut bumi sekalipun, asal tidak menyekutukan Allah, ku ampuni. Menunjukkan apa? Ada kesempatan masuk surga. Tapi Khawarij dan juga Mu'tazilah tidak ada kesempatan masuk surga. Kalau sudah masuk neraka, tidak mungkin keluar dari situ. Itulah bedanya Ahli Sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli Sunnah mengatakan orang yang masuk neraka ada dua, satu dikekalkan, satu dikeluarkan. Tapi mereka mengatakan kalau sudah masuk tidak akan pernah keluar dari neraka. Dan ini pemahaman takfir. Pemahaman takfir ini bahaya Khawarij. Kemudian yang terakhir, hadzal hadis yatadhamman busyra lil muslimin haitsu annahu dalla ala si'ati rahmatillahi azza wa jalla. Hadis ini adalah hadis yang sangat baik dan merupakan busyra, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan hadis ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan maksiat kita, ikhwan. Kalau kita melakukan dosa, kira-kira dosa kita mempengaruhi kekuasaan Allah? Tidak. Satu dunia melakukan dosa tidak mempengaruhi kekuasaan Allah, sebagaimana satu dunia beriman kepada Allah tidak menambah kekuasaan Allah. Yang ingin saya katakan, ketika satu dunia bermaksiat kepada Allah dan dosa-dosa hamba-hamba Allah tidak berpengaruh kepada kekuasaannya, menunjukkan apa di sini? Menunjukkan Allah memiliki kasih sayang kepada hambanya, karena Allah tidak terpengaruh dengan dosa kita. Kalau Allah terpengaruh dengan dosa kita, maka boleh jadi Allah tidak punya kasih sayang. Seperti mamanya antum melakukan salah kepada saya terpengaruh kan? Antum sudah minta maaf, saya tolak, enak aja, udah berbuat dosa, datang pula minta maaf, enggak saya maafkan, itu manusia kan? Tapi Allah tidak pernah terpengaruh dengan dosa kita, makanya Dia mudah memaafkan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah isya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.